Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi dan praktek penelitian, Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, serta teman-teman sekalian. Di sini, perkenalkan nama saya Desi Ramelia dengan NIM 2030-202228 yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran metode diskusi dalam meningkatkan berpikir kritis siswa di kelas 11 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Kayu Agung. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari penelitian saya, yaitu pembelajaran seringkali merasa bosan di dalam kelas. Karena apa? Karena guru hanya menjelaskan materi pembelajaran dengan satu cara saja, sehingga dapat kita lihat respon siswa di dalam kelas banyak yang mengantuk, banyak yang mengobrol, bahkan banyak yang tertidur di dalam kelas. Di lapangan pun pembelajaran masih didominasi tinggi oleh guru, sehingga menimbulkan permasalahan yang dimana peran peserta didik ini tidak berjalan secara optimal, padahal pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk berpikir kritis. Rendahnya partisipasi siswa kelas 11 di SMA Negeri 2 Kayu Agung dapat dilihat jelas. Siswa yang merespon pertanyaan dari guru hanya didominasi oleh siswa yang itu-itu saja atau siswa yang dicap sebagai siswa pintar saja. Sedangkan yang lainnya asyik melamun, ada yang bercerita, dan ada yang menempelkan kepalanya di meja untuk tertidur. Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi dapat diketahui dari sedikitnya siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Nah, dari permasalahan inilah upaya untuk meningkatkan berpikir kritis siswa itu melalui metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran diskusi, yang dimana metode pembelajaran diskusi ini mampu meningkatkan berpikir sistematis siswa dalam merespon pembelajaran, yaitu mampu bertukar pikiran dengan temannya, menyampaikan informasi, serta menerima informasi. Dan juga metode diskusi ini mampu membuat siswa menjadi aktif di dalam kelas dan juga mampu meningkatkan berpikir kritis siswa di dalam kelas. Kemudian saya akan menunjukkan tujuan penelitian saya, yaitu mendeskripsikan peran metode diskusi dalam meningkatkan berpikir kritis siswa kelas 11 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Kayu Agung. Yang kedua, mendeskripsikan peran guru dalam menerapkan metode diskusi untuk meningkatkan berpikir kritis siswa kelas 11 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Kayu Agung. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mendeskripsikan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan metode diskusi untuk meningkatkan berpikir kritis siswa kelas 11 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Kayu Agung. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini saya menggunakan dua penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu artikel penelitian Meita Anandarini dari Universitas Jambi dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Melalui Metode Diskusi Kelompok dalam Layanan Informasi pada Siswa Kelas 75 SMP Negeri 21 Batanghari. Dalam penelitiannya, lebih bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan minat belajar melalui metode diskusi dalam layanan informasi pada siswa kelas 8 SMPN 21. Sedangkan yang kedua adalah dari artikel Hadijah, Charles Kapile, dan Juraid dari Universitas Tadulako dengan judul Pengaruh Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Murid Kelas 7 pada mata pelajaran IPS di SDN nomor 2 Tamarenja, Kecamatan Sindue, Tobata. Dalam penelitiannya, terdapat beberapa permasalahan, yaitu apakah dengan menerapkan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar murid kelas 7 pada mata pelajaran IPS. Baiklah, untuk selanjutnya, di dalam proposal penelitian saya terdapat kerangka teoritis atau kerangka teori, yang dimana didahului dengan definisi metode diskusi. Metode diskusi adalah salah satu alternatif metode atau cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuannya untuk dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat para siswa dan membutuhkan informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis metode diskusi. Yang A, diskusi kelas. Diskusi kelas atau disebut juga diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah
yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Yang B, diskusi kelompok atau diskusi kecil, dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok antara 3 sampai 5 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi ke dalam submasalah. Yang C, simposium. Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Yang D, diskusi panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan pendengar. Diskusi panel berbeda dengan jenis diskusi lainnya. Dalam diskusi panel, pendengar tidak terlibat secara langsung tetapi berperan hanya sekedar peninjau para panelis yang sedang melaksanakan diskusi. Yang E, seminar. Seminar merupakan bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah orang untuk melakukan kajian dan pembahasan suatu masalah melalui gagasan pikiran dan tukar pendapat yang dipandu. Yang terakhir adalah yang F, lokakarya. Adalah bentuk pertemuan yang membahas masalah praktis atau teknis atau operasional yang biasanya merupakan tindak lanjut dari hasil seminar, sehingga hal-hal yang bersifat konseptual dapat diturunkan ke dalam suatu produk yang siap untuk dikembangkan atau dilaksanakan. Selanjutnya, langkah-langkah metode diskusi. 1. Perencanaan diskusi. Perencanaan diskusi itu dapat seperti penentuan materi dan waktu pelaksanaan diskusi. Yang kedua, pelaksanaan diskusi. Dalam diskusi, maka harus mengikuti semua peraturannya, serta memperhatikan dan membangun suasana diskusi yang menarik. Dan yang ketiga, tindak lanjut diskusi, yang dimana tindak lanjut diskusi ini berarti bahwa setelah melakukan diskusi, maka harus membuat simpulan dari hasil diskusi tersebut. Kemudian, kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Kelebihan diskusi yaitu 1. Suasana di kelas lebih hidup, sebab siswa mengarahkan perhatian atau pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu seperti sikap toleransi, demokrasi, berpikir kritis, sistematis, sabar, dan sebagainya. Yang ketiga, kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu kekurangan dari metode diskusi. 1. Kemungkinan ada siswa yang tidak ikut aktif, sehingga diskusi baginya hanyalah merupakan kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab. Yang kedua, sulit menduga hasil yang dicapai, karena waktu yang dipergunakan untuk diskusi cukup panjang. Dan yang ketiga, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang saja yang memiliki keterampilan berbicara. Kemudian selanjutnya yaitu definisi berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses berpikir yang lebih dalam pada suatu materi dan berlandaskan serta mampu dimengerti dan dipahami. Dan ada 6 tingkatan kemampuan berpikir kritis. 1. Berpikir yang tidak refleksikan. Yang kedua, berpikir yang menantang. Yang ketiga, berpikir permulaan. Yang keempat, berpikir latihan. Yang kelima, berpikir lanjut. Serta yang terakhir atau yang keenam adalah berpikir unggul. Kemudian yang selanjutnya itu metode diskusi dalam meningkatkan berpikir kritis siswa di dalam kelas. Peran dari diskusi terhadap meningkatkan berpikir kritis peserta didik di dalam kelas yaitu karena telah disebutkan sebelumnya bahwa diskusi ini semua kendali terletak pada peserta didik, sehingga disinilah peserta didik diharuskan mampu berpikir secara kritis ketika menjawab dan juga bertanya dari hasil materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan metode penelitian, yang dimana metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena agar mampu menggambarkan, menggali, dan mengungkapkan serta menyajikan data secara alamiah dengan fakta yang sesuai dengan keadaan aslinya tentang peran metode diskusi dalam meningkatkan berpikir kritis peserta didik di dalam kelas.
Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data digunakan untuk langkah memperoleh catatan informasi yang sesuai dengan penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang hasilnya langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah guru pendidikan agama Islam dan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kayagung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh atau melalui pihak lain. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil arsip dan hasil dokumentasi dari guru pendidikan agama Islam serta siswa kelas 11 di SMA Negeri 2 Kayagung. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yaitu 1. Observasi. Observasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran real suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku seseorang, dan untuk evaluasi ialah melakukan pengukuran terhadap situasi tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran. Yang kedua, metode wawancara adalah suatu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Kemudian yang terakhir yaitu metode pengelolaan data. 1. Reduksi. Reduksi data ialah data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan suatu data dengan data lainnya. Lalu yang terakhir yaitu penyimpulan. Baiklah, itulah dari hasil presentasi proposal penelitian saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.